Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihad Aurelia Nurhaliza dengan NIM 235134147. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan sistem penyediaan air di Kecamatan Patarunam, Kota Banjar. Di sini saya akan mempresentasikan mencakup kebutuhan air, desain IPAM, jaringan distribusi menggunakan EPANET, serta perhitungan BOQ dan RAB. Nah, di sini outline-nya ini, presentasi ini terdiri dari 8 pembahasan, yaitu proyeksi penduduk, sumber air baku dan perencanaan intake, pemilihan skema pengolahan, perencanaan unit pengolahan air IPAM, daerah pelayanan dan jaringan distribusi, pemodelan EPANET pola 24 jam, spesifikasi pipa, BOQ dan RAB. Nah, di sini proyeksi penduduk dan kebutuhan air ini di Kecamatan Patarunam pada tahun 2036 ini jumlah penduduk terlayani ini sekitar 70.228 dan debit kebutuhan air non domestik ini sekitar 1.708,5 liter per second dan debit kebutuhan air domestiknya itu sekitar 60,88 liter per second dan debit jam maksimumnya itu sekitar 3.715,7 liter per second. Nah, nilai ini menjadi dasar dalam menentukan kapasitas seluruh unit pengolahan dan jaringan distribusi. Selanjutnya itu sumber air baku dan intake perencanaan. Nah, sumber air baku yang dipilih ini Sungai Citanduy dengan tipe intake ponton karena mampu mengikuti perubahan muka air, bendung dan lebih ekonomis juga. Dan lokasi sungai juga dekat dengan pelayanan sehingga distribusi sangat efektif. Nah, selanjutnya di sini ada dimensi saluran intake dan bar screen. Nah, selanjutnya ini ada bangunan pelengkap. Bangunan pelengkapnya di sini ada bangunan ponton atau floating intake, ponton pelampung, jembatan akses, tracking atau screening, coarse bar screen, pompa, pipa transmisi air baku, sistem penambat. Ini pemilihan skema pengolahan. Nah, pada tahap ini itu dilakukan perbandingan antara dua alternatif yang dimana pengolahan dengan metode pembobotan. Nah, hasil penilaian menunjukkan bahwa skema 1 itu lebih terpilih. Skema 1 itu yaitu PAC memperoleh nilai tinggi yaitu 4,3. Nah, skema ini dipilih karena memiliki efisiensi penyisihan yang baik. Nah, sesuai dengan karakteristik air Sungai Citanduy, serta lebih mudah mengoperasikan dan pemeliharaan. Nah, selanjutnya diagram alir dan unit pengolahan IPAM. Nah, di sini tuh air baku dari Sungai Citanduy itu melewati beberapa tahapan pengolahan secara berurutan. Pertama itu dari intake, di sini tulisannya itu intake bar screen. Selanjutnya prasedimentasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, klorinasi dan reservoir. Nah, selanjutnya ini tuh di bawah ada neraca massa. Berdasarkan hasil perhitungan saya, seluruh parameter kualitas air ini mengalami penurunan pada setiap unit pengolahan. Kekeruhan TSS E. coli berhasil diturunkan sehingga memenuhi baku mutu air minum. Nah, data ini menunjukkan unit pengolahan dipilih mampu menghasilkan air yang layak untuk didistribusikan. Ini untuk base demand, daerah pelayanan dan base demand. Di sini tuh wilayah pelayanannya itu menjadi 8 node sesuai dengan sebaran penduduk wilayah Kecamatan Patarunam. Setiap node ini memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga nilai base demand-nya juga berbeda. Nah, pembagian juga berdasarkan dalam pemodelan jaringan distribusi menggunakan EPANET. Nah, selanjutnya jaringan distribusi primer ini menggunakan beberapa diameter pipa yang disesuaikan dengan debit dan kondisi elevasi. Nah, penentuan diameter dilakukan agar kecepatan aliran, kehilangan energi dan tekanan dalam jaringan tetap memenuhi kriteria perencanaan.
Nah, untuk profil hidrolisnya ini menunjukkan bahwa pipa dengan kondisi topografi Kecamatan Patarunam. Nah, kedalaman penanaman pipa di sini disesuaikan agar pipa tetap aman dan dari beban di permukaan, sekaligus mempermudah proses konstruksi dan pemeliharaannya. Nah, di sini ada pemodelan EPANET. Pemodelan ini selama 24 jam untuk mengetahui kondisi jaringan pada setiap pola pemakaian air, dan simulasi digunakan untuk mengevaluasi tekanan, kecepatan aliran, serta kapasitas jaringan distribusi. Nah, ini pola pemodelan distribusi 24 jam. Di sini ini kondisi jam puncaknya jam 7 pagi, dengan karakteristik jam puncak terjadi jam 7 pagi bersamaan aktivitas domestik dan non-domestik tertinggi. Kecepatan aliran pipa meningkat hingga kurang lebih 2, meter per second pada pipa hulu. Faktor jam puncaknya ini 1,3 sampai 1,73 dari debit rata-rata harian. Tekanan pada seluruh junction tetap positif dan memenuhi standar layanan. Nah, ini hasil running EPANET. Hasil running EPANET di sini menunjukkan bahwa seluruh node itu dan pipa itu bekerja dengan desain tekanan dan debit masih berada dalam batas aman. Berada dalam batas yang diizinkan sehingga distribusi nilai layak untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah pelayanan. Selanjutnya, spesifikasi dan kebutuhan pipa distribusi. Di sini jaringan distribusinya menggunakan pipa HDPE dengan diameter mulai dari 150 hingga 600 mm. Nah, selanjutnya pemilihan diameternya juga dilakukan berdasarkan debit yang mengalir pada masing-masing jalur. Total biaya pengedapan pada pipa distribusi sebesar 4,35 miliar. BOK dan RAB IPAM. Perhitungan BOK RAB ini juga dilakukan pada setiap unit pengolahan dan jaringan distribusi. Biaya ini juga terdapat unit rapid sand filter karena membutuhkan pekerjaan struktur dan media filtrasi yang cukup besar. Total pembangunan IPAM ini sekitar 8,52 miliar, sedangkan biaya jaringan distribusinya itu sekitar 7,8 miliar. Nah, untuk rekapitulasi rencana anggaran biayanya di sini untuk RAB IPAM sekitar 6,7 miliar. Dan RAB SDAM-nya ini sekitar 7,8 miliar. Nah, total rencana anggarannya ini sebesar 11,5 miliar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.